Lu nggak jawab. Gua ngomong Anda jawab dulu undang-undangnya apa? Weh, jawab dulu undang-undangnya apa? Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Makanya Anda jangan nanya, tidak nanya. Ada urusan. Kalau Anda tanya, Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa Mana saya. undang-undangnya? Jadi saya Anda jangan sebutkan. nanya, jawab dong. Setiap orang di mana berhak undang-undangnya? mengajukan diri. Sebentar, boleh nggak sebentar? Setiap orang berhak Ya. Anda mengajukan jangan diri. ngomong. Oke? Untuk menjadi amicus curiae. Hei. Sampai sekarang Hukum online siapapun bisa hukum nulis. acara Ngerti pidana nggak? kita Bang Deddy, tidak Anda nggak ngerti mengatur hukum online siapapun siapa bisa yang nulis. boleh jadi Kita amicus ingin curiae. membangun diskusi Undang-undangnya nggak tahu kan dong? Saya menyebut sumber. Ya nggak tahu undang-undangnya Saya aja apa. buat jawab Sebentar. nggak tahu. Saya tanya undang-undangnya Jadi apa. saya Ini sebut konsep amicus curiae semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor Setiap orang berhak. Kutip loh. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Sebentar. Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturan punya ilmu. mana, Saya bisa tidak akan jawab. baik, Bapak-bapak, Jangan pemirsa, digas. maka saya tidak akan melanjutkan diskusi Pak- ini kalau kondisinya Pak seperti ini Deddy, saya tidak akan Pak lanjutkan. Deddy. Sebentar, saya harus sudah kembali. Kenapa? Bapak-bapak, Iya, terserah. Ayo, Bapak. boleh Terserah nggak lu, kita- Pak. Suasana memanas, debat sengit antara Bang Noel dengan Bang Deddy Sitorus berakhir ricuh di penghujung acara. Dan mari kita simak video selengkapnya. biar nggak salah paham. Jadi kan tadi saya bilang, siapa saja aktor yang berhak diberi kewenangan mengajukan amikus ke peradilan. Di Indonesia, sesuai dengan undang-undang, itu yang diberi kewenangan itu adalah institusi kuasi yudisial seperti Komnas HAM Oke. atau beberapa lembaga yang diberi kewenangan untuk boleh menjadi sahabat peradilan. Sejauh yang saya paham, oleh karena itulah Haris dan Fathia kasusnya, LBH tidak pernah mengajukan, saya belum tahu ya, belum pernah mengajukan amiksi di peradilan. Walfi belum pernah, imparsial belum pernah mengajukan. Karena itu mereka meminta Komnas HAM mengajukan amicus Oke. curiae di peradilan. Oke. Karena individu belum ada pengalaman sejauh yang saya paham. Bukan, Oke. tidak ada. Jadi konteksnya itu ya. Oke. Itu maksud saya. Karena itu, apakah tidak hanya Ibu Mega, semua orang pihak pendukung pasang 01, 2 atau 3 yang mengajukan rame-rame mengajukan amicus curiae itu di Indonesia berbeda dengan Eropa dan Amerika, belum ada. Karena itu apakah semua permohonan amicus ini apakah diterima hakim? Oke. Sejauh yang saya paham, hakim hanya tahu lembaga-lembaga institusi tertentu yang diberi kewenangan untuk menurut individu belum undang-undang ada ya. yang Oke. boleh menjadi. Oke, baik, baik. Karena saya saya tangkap pelaku. maksudnya, Bang Pigaya. Oke. Saya ini pelaksana dan menandatangani amikus. Oke, Tidak konteksnya sudah mungkin lah jelas. saya kritik Ibu Mega. Siapa yang bisa merendahkan Ibu Mega? Pernyataan saya boleh cek di dalam jejak diri digital. Hanya cukup. Ibu Mega lah yang saya hormati di PDI Perjuangan. Yang lain saya nggak hormati. Oke. Ya. Waduh, katanya di PDI Perjuangan hanya Bu Mega yang dihormati, yang lain katanya tidak dihormati, kata Bang Natalius Bige ya. Saya ke Bang Mardhani. Itu juga pernyataan yang nggak perlu dimunculkan di publik, bos. Soal lu hormat sama orang apa nggak perlu. Ya, Oke, Bang tolonglah kita ini saling menghormati, bos. Ya, nggak perlu lah yang sini-sini sebegitu dimunculin. Oke. Teman-teman jangan dilewati video ini ya. Di penghujung acara ini debatnya sangat luar biasa panasnya ya. Makanya ikutin terus video ini sampai selesai. Oke, saya ke Bang Mardhani. Kalau itu Bang Mardhani, ini tidak hanya Bu Mega selaku individu, ada beberapa individu lainnya termasuk diantaranya adalah pendukung 01 yang mengajukan diri sebagai sahabat peradilan. Apakah konteksnya sama ini? Sama-sama ada kekhawatiran atau untuk nge-push MK atau apa poinnya sampai maju seperti ini? Ya, yang pertama terminologi amicus curiae namanya aja kadang-kadang kita salah gitu ya. Itu sesuatu yang baru. Ya. Bang Pigai udah biasa kali ya. Habib juga karena hukum udah Backgroundnya biasa gitu, pengacara, pengacara ya. ya. Tapi buat saya ini sesuatu yang sangat positif. Ketika publik makin aware dan makin engage dengan yang ada di yudikatif. Selama ini kan eksekutif, legislatif, publik ada sarananya untuk engage, terlibat. Dan dengan amicus curiae ini ternyata di yudikatif juga kita punya loh lubang itu, loop itu. Dan nyun sewu ya, bukan cuma Bu Mega, sebelum Bu Mega ada banyak aktivis, Ya. artis, profesor, belakangan Habib Rizik dan lain-lain mengajukan diri menjadi amicus curiae. Ya. Buat saya ini positif bahwa PHPU perselisihan hasil pemilihan umum di MK mendapat perhatian dari banyak Publik, pihak. ya. Seperti apa hasilnya tanggal 22 April nanti itu bersifat final dan mengikat. Apapun keputusan MK, bukan 9 tapi 8. Dan
kita melihat ketika di MK kemarin, kalau saya agak berbunga-bunga karena ada pendidikan politik. Bahkan izin Bib, itu beberapa argumen 01, 02, 03, bahkan ketika hakim tidak atas mengikut 01 atau 03 mengundang para menteri sebagai pemberi keterangan dan tidak berhak untuk bertanya, buat saya itu pendidikan yang sangat baik. Nah, kalau abang ini bicaranya sangat adem sekali gitu ya teman-teman ya. Buat kita semua. Jadi saya apresiasi kepada Hakim MK karena mengundang 4 menteri dan bukan cuma 4 menteri, pertanyaan-pertanyaan Pak Soehartoyo kah, Pak Saldi Isra kah, kemudian Pak Arief Hidayat, Bu Eni, Pak Ridwan, Pak Daniel, apalagi kawan kita Arsul Sani, itu pertanyaannya tajam dan betul-betul ingin tahu, sangat menghargai apa petitum dari 01, 03. Ulang dikit nih ya, ulang dikit buat teman-teman semua. Kenapa ada kurius amicus curiae Amicus tadi? curiae. Karena 01 ingin petitumnya PSU, di mana PSU itu pemilihan suara ulang, yaitu Anies Mohaimin, Prabowo ditambah bukan Gibran. Monggo dicari siapa, dan Ganjar Mahfud. 33. Tapi kalau 03 berharap petitumnya PSU tanpa melibatkan 02, cuma 01 sama 03. Jadi MK nanti akan memutuskan menerima atau tidak permohonan 1-2. Bisa jadi MK memutuskan, bisa jadi tidak. Dan kita MK ini speedy trial karena cuma 14 hari kerja. Betul. Karena itu tanggal tanggal 22 nanti akan diputuskan. Kalau saya melihat persidangan itu penuh dengan argumen-argumen yang sangat rasional, sangat detail. Ketika Habib bilang para menteri dihadirkan, mungkin kalau 02 menganggap kemenangan, tapi kalau kami menilai berarti mestinya banpres yang dibagi presiden juga didetailkan, badan ketahanan pangan juga dihadirkan, karena itu diantara yang kenapa ada bansos El Nino, karena BMKG nggak dihadirkan, ada banyak, tetapi keseluruhannya cukup untuk hakim yang sekarang sedang bermusyawarah untuk memutuskan PHPU ini hasilnya seperti apa. Dan amicus curiae lagi-lagi buat saya adalah sebuah langkah yang sangat baik. Saya pribadi menyatakan apresiasi dan bravo buat Bu Mega. Beliau bukan, jangan lihat itu aja, 2-3 hari sebelumnya itu ada tulisan yang sangat panjang dan indah dari Bu Mega di Opini Kompas. Apa yang ada di Opini Kompas dengan apa yang ada tertulis sama, bahwa demokrasi kita punya catatan besar dan diharapkan Hakim MK tidak membuat palu godam, tapi palu adil untuk menegakkan kembali demokrasi kita. Semua boleh berpendapat, tapi tetap 22 April 2024 Hakim MK yang kita berikan haknya. Pasti ada yang puas, pasti yang tidak puas. Karena di dunia ini memang keadilan relatif. Tetapi saya melihat dengan amicus curiae yang terus berdatangan, bahkan Bib katanya 10.000 dari 02 mau jadi amicus curiae, saya baca itu. Monggo saja, itu menunjukkan bahwa buat Hakim MK, mudah-mudahan ada yang melihat, betul-betul negeri ini sangat bergantung kepada keputusan yang adil dan negarawan dari Hakim MK. Jadi dan saya percaya Hakim MK akan melakukan keputusan yang terbaik. Begitu. Kalau saya percaya amicus dari 01, 2 dan 3 tidak akan jadi pertimbangan. Oleh hakim. Nah. Kenapa Anda beranggapan seperti itu? Ya karena hakim biasa meminta lembaga-lembaga yang diatur menurut undang-undang yang diberi kewenangan. Karena itu 01, 2 dan 3 itu dianggap. Dari sinilah awal perdebatan itu ya, Bang Deddy Sitorus ini menanggapi Bang Natalius Pigai ya, keren pokoknya ini ya. Sebagai surat cinta. Sudah tersampaikan. Oke. Ini yang saya tahu, setiap orang berhak mengajukan diri menjadi amicus curiae. Dan lihat Bu Mega menyatakan sebagai warga negara biasa. Setiap bukan orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara dapat memberikan keterangan. Ya, dan dapat mengajukan diri sebagai hukum online. Iya, hukum online. Ya. Di produknya Jadi apa, undang-undangnya dulu apa? dong. Enggak, undang-undangnya apa? Loh,
Tadi saya tanya undang-undang ke lu nggak jawab. Gua ngomong Anda jawab dulu dong. undang-undangnya apa? Weh, Jawab dulu Di sini undang-undangnya apa? disebut. Saya nggak mau jawab. Oke, isi terus. Saya nggak mau jawab. Undang-undangnya apa? Saya tidak mau jawab. Jawab undang-undangnya apa? Tidak mau jawab. Boleh? Makanya Anda Saya yang tidak mau nanya, jawab. tidak nanya. Nggak ada urusan. Kalau Anda tanya, Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, Jawab. tidak perlu. Bapak-bapak. Jawab. Anda tidak bisa paksa Mana saya. undang-undangnya? Jadi saya Anda jangan sebutkan. nanya, jawab dong. Setiap Mas Habib, orang Di mana berhak undang-undangnya? mengajukan Bapak. diri. Sebentar, boleh nggak sebentar? Undang-undang Setiap apa? orang berhak Ya. Anda mengajukan jangan diri, ngomong. oke? Gitu. Untuk menjadi amicus curiae. Hei. Sampai sekarang Hukum online siapapun bisa hukum nulis. acara Ngerti pidana nggak? kita Bang Deddy, tidak Anda nggak ngerti mengatur hukum online siapapun siapa bisa yang nulis. boleh jadi Kita amicus ingin curiae. membangun diskusi yang produktif, Hukum Mas pidana Habib. kita Dia jangan soal tidak nanya, soal mengatur. ancam orang. Ya. Boleh nggak? Saya Pendapat. sebutkan sumber tadi, oke? Ya. Soal undang-undang saya tidak Undang-undang yang nggak tahu kan Ya. lo? Saya menyebut sumber. Yang nggak tahu undang-undangnya Saya aja apa? yang gua jawab, Sebentar. kagak tahu. Saya tanya undang-undangnya Jadi apa? saya Ini sebut konsep amicus curiae semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor Setiap orang berhak. 49. Ya. Jadi pasal Inilah 89 tukang kutip lo. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Bentar. Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturan punya ilmu. mana? Saya bisa tidak akan jawab. baik, Bapak-bapak, Jangan pemirsa jangan di rumah saya ngegas. tidak akan melanjutkan diskusi Pak- ini. Kalau Pak kondisi Deddy, seperti ini saya Kenapa tidak akan ngegas? lanjutkan. Sebentar, saya harus sudah Kenapa kembali. ngegas? Kenapa? Bapak-bapak, Iya, terserah. Ayo, mau apa? boleh nggak Terserah lu kita mau apa? berdiskusi Jual dengan Denin. beradab ya? Jual Denin. Mau apa? Jual Denin. Lu mau apa Saya juga sudah- jual Denin. Oke, saya harus Lo sudah jual, selesai. gua Ini tidak borong. bisa saya lanjutkan. Diskusi akan saya putus sebentar. Kami akan kembali saja saat lagi. Tetap bersama. Lucu ya. Ini akhir perdebatannya ya teman-teman ya.